Shalom kepada jemaat GSKI Betani seluruh Surabaya. Pada kesempatan pada saat ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam acara Masih Ada Tuhan, yaitu tentang berjaga-jaga. Berjaga-jaga di dalam bahasa Yunaninya dikatakan Gregorio. Gregorio yang memiliki pengertian arti sadar, waspada, berhati-hati. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita diminta untuk tetap berjaga-jaga, berhati-hati. Mengapa orang bisa jatuh? Karena ketika tidak berjaga-jaga. Jatuh di dalam kelimpahan, jatuh di dalam kekurangan. Ketika mereka tidak berjaga-jaga. Dan kita sebagai orang-orang percaya, yang menjadi satu pertanyaan, mengapa kita harus tetap berjaga-jaga? Yang pertama, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena lawan kita ini adalah iblis yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Seringkali emosi kita tiba-tiba muncul. Ya. Kita diminta supaya tetap berjaga-jaga. Supaya kita dapat melawan. Yang pertama, kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Karena dikatakan tadi seperti singa yang mengaum-ngaum. Selalu mencari kesempatan. Iblis selalu mencari kesempatan untuk menghancurkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya diminta supaya kita ini tetap berjaga-jaga, waspada, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan bagian yang kedua yang perlu saya sampaikan, di dalam ayat yang ke Lukas pasal yang ke-12, Lukas 12 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal 12, ayat yang ke-37 sampai ke-38. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Kita diminta supaya kita tetap berjaga-jaga seperti kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Bagian yang kedua, supaya apa? Kita berjaga-jaga supaya kita tetap berbahagia. Kita ingat bahwa berbahagia itu berbicara tentang suasana hati. Hati ini sangat menentukan bahagia atau tidaknya hidup kita. Di tengah-tengah goncangan, masalah, apakah kita tetap berbahagia? Seperti menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tadi katakan, mereka tetap berbahagialah yang mereka didapati sedang berjaga-jaga. Berjaga-jaga sehingga kita dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia. Di tengah-tengah persoalan, masalah pun kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Bahkan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua pun dikatakan, berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mengapa dikatakan berbahagia wong jatuh dalam percobaan? Kita jatuh dalam percobaan
Karena kita ini dapat mengevaluasi apa yang harus kita lakukan, kita dapat mengoreksi apakah kita salah atau apakah kita benar. Bagian yang ketiga, dikatakan di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-40. Matius pasal 26 ayat yang ke-40. Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada jemaat, ayat 41, dikatakan demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bagian yang ketiga, mengapa kita harus berjaga-jaga? Ini adalah sebuah perintah. Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja bersama dengan aku? Ini adalah perintah, dan perintah itu harus ditaati. Ketika kita mentaati, kita memperoleh apa yang kita inginkan. Ya, kita tidak menyalahi daripada perintah-perintah Tuhan. Ketika kita mentaati, kita hidup dalam garis berkat. Ketika kita tidak mentaati, kita hidup dalam garis kutuk. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.